Halo, dengan saya Dr. Hendra. Salam e-marketing. Kita akan membahas mengenai creating and advertising plan, alright? Nah, kita mulai aja ya. Eh, Crafting a digital advertising plan, ya. Cara merancang sebuah perencanaan periklanan digital, ya. Salah satu tantangan terbesar dari pemasaran digital adalah pertama traffic, ya, lalu lintas. Bagaimana dengan mudah dan terjangkau menarik perhatian banyak orang, mendorong mereka ke situs web atau link-link affiliate Anda dan mengubah pelanggan menjadi benar-benar pelanggan, calon menjadi pelanggan ya. Rahasianya adalah iklan digital. Dan kita mengerti bagaimana membuatnya itu berjalan ya. Jika itu memberi Anda kendali penuh atas arus lalu lintas atau traffic dan membantu Anda menjual jauh lebih banyak juga. Dalam kali ini kita membahas perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan dari iklan Anda, termasuk metrik yang perlu kita perhatikan. Istilah yang Anda pergunakan untuk pembeli mitra dan orang-orang dalam bisnis Anda yang harus bertanggung jawab atas periklanan ini. Sebelum kita mulai, kita perjelas dulu ya dengan perumpamaan mengapa lalu lintas berbayar lebih pintar ya, lebih hebat daripada dalam hal kita investasi ke dalamnya daripada yang organik yang tidak berbayar sama sekali ya. Kenapa harus berbayar? Kenapa enggak organik saja? Jadi ya perbedaan itu traffic organik dan traffic berbayar, traffic yes, itu kita akan gambarkan dengan sebuah perumpamaan. Lalu lintas gratis selalu kan jadi tujuan, itu benar ya. Itulah sebabnya sebagian besar mengarahkan lalu lintas organik terlebih dahulu, tanpa bayar dulu. Lagi pula saat kita mendapatkan arus traffic yang bagus, yang stabil, Anda sudah punya tabungan. Tapi seperti semua hal yang hidup ya, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. You get what you pay. Cara termudah untuk menjelaskannya adalah perbandingannya selang air versus hujan. Lalu lintas berbayar, Anda paid traffic, itu seperti selang air. Anda punya kendali penuh atas arah runcing, jumlah air yang mengalir darinya, berapa lama Anda membiarkannya mengalir. Anda nyalakan dan pastikan kapanpun Anda mau. Ya, itulah paid traffic. Jika Anda mendapatkan lebih banyak lalu lintas daripada Anda yang butuhkan, nah misalnya sudah terlalu banyak ya traffic, tokonya jadi penuh ya, dengan lalu lintas berbayar ini, Anda bisa memperlambatnya. Ya, Anda punya kendali kemana arahnya, seberapa cepat, kapan, full control. Kalau organik lalu lintasnya mirip hujan, Anda tidak yakin kapan hujannya datang, kapan trafficnya datang, kapan pelanggan datang, calon lead-nya itu datang. Dan jika itu datang, seberapa konsisten, seberapa sering, berapa lama akan bertahan. Nah, dengarkan saluran cuaca yang Anda inginkan. Anda nggak akan punya kendali, sudah pasti. Dengan lalu lintas organik, Anda dapat kehilangan lalu lintas jika Google mengubah algoritma mereka. Nah, atau jika sebuah pesaing memiliki peluncuran besar, Anda langsung kehilangan traffic ya. Mereka trafficnya ke sana semuanya. Anda juga tidak akan punya kendali atas kemana traffic itu pergi. Bahkan hal sederhana seperti mengubah URL halaman arahan Anda, ya landing page Anda, bisa mengacaukan segala-segalanya. Nah, Anda dapat menikmati semua kendali lalu lintas berbayar tanpa benar-benar merugikan Anda apapun. Anda melakukannya dengan membuat sebuah funnel yang mengganti pengeluaran iklan Anda. Jadi intinya Anda punya pelanggan secara gratis, kemudian Anda biayai iklan yang telah diganti. Ya. Gunakan taktik sederhana untuk bangun lalu lintas dan optimalkan nilai umur pelanggan, customer value. Yes. Lebih lagi, ini bukanlah sebuah ide ya, salah satu atau semakin baik lalu lintas berbayar Anda, paid traffic Anda semakin baik pula ya. Seharusnya lalu lintas organik Anda, karena iklan yang bagus itu mengarahkan lalu lintas. Ya, trafficnya datang ke tempat kamu, ke webpage kamu, dan halaman yang banyak lalu lintas itu cenderung peringkatnya lebih tinggi di Google Search atau mesin telusuran. Itu menjadi spiral akuisisi ya, lalu lintas ke atas ya. Sebuah win-win kita bilang jika Anda mau. Tapi penting untuk bersikap realistis. Anda tidak bisa menjalankan satu kampanye lalu lintas dan berharap secara ajaib langsung ada setoran $1 juta ke rekening bank Anda. Jika Anda menginginkan arus proyek dan pelanggan yang konstan untuk bisnis Anda harus melakukannya ini sebagai sebuah sistem.
Nah, ada 3 sumber teratas untuk lalu lintas berbayar. Ya, beberapa platform terbaik untuk lalu lintas berbayar itu adalah Facebook, Google, dan YouTube. Ada Pinterest, ada LinkedIn, dan Twitter juga. Tapi untuk mengetahui mana yang lebih tepat untuk Anda perlu tahu di mana pelanggan Anda itu bergaul, hangout ya. Platform iklan mana yang cocok untuk jenis pemasaran yang Anda lakukan. Harus kenali mereka dulu. Ya, dalam kebanyakan kasus, Anda mungkin mulai dengan Facebook, mungkin mulai dengan Google. Tapi berdasarkan Business Insider, kedua situs itu mengarahkan 80% lalu lintas rujukan. Lebih dari semua gabungan platform lain. Jadi paham ya? Jadi Facebook, Google itu ada sumber utama untuk lalu lintas yang berbayar. Tapi sekali lagi itu tergantung pada apa yang Anda lakukan ya. Google itu seperti Yellow Page. Kalau Anda tahu ya, buku tebal warna kuning itu ya untuk mencari bisnis apa, nomor teleponnya berapa. Karena Google adalah mesin cari. Orang mulai dari sana dan mencari informasi. Mirip sekali dengan Yellow Page. Untuk mengarahkan lalu lintas dari Google, Anda akan mengajukan tawaran pada kata kunci yang akan membantu Anda, orang menemukan Anda. Dan dapat mengarahkan ke conversation atau percakapan penjualan yang bagus sempurna. Facebook itu seperti billboard, menggulir umpan ya ke berita Facebook itu agak seperti mengemudi ke bawah jalan raya. Saat Anda menggulir, Anda melihat iklan, ya, saat mengemudi lewat iklan, postingan dipromosikan dan komentar acak. Dan jika Anda sebagai bisnis bersedia bayar, pesan Anda juga akan muncul di umpan berita dari audiens targetnya Anda di Facebook. Dengan Facebook, Anda bisa belanja sesedikit mungkin yang Anda inginkan, tapi tetap mencapainya. Karena ini adalah platform sosial, dan karena juga mereka kumpulin data tentang perilaku kita setiap hari, mereka tahu banyak lah tentang kita Facebook ini. Semua data itu menjadikannya platform iklan yang paling kuat yang tersedia saat ini. Target iklan yang Anda cukup tepat, dan Anda pasti akan mendapatkan perhatian ya yang tepat pada pesan Anda. YouTube itu adalah sebagai seperti televisi. Ya, metrik di atas YouTube adalah sejumlah menit yang ditonton. Tujuan mereka adalah membuat Anda tetap di situ sambil menonton video, sehingga mereka beroperasi seperti TV tradisional, memutar iklan di video, menunggu orang-orang tayang ya, penayangan orang, ya, mengganggu tayangan orang. Ya, mengganggu ya, benar sekali. Tapi dengan YouTube, iklan Anda selalu relevan, berhubungan. Itu karena Anda dapat targetkan iklan Anda berdasarkan saluran YouTube yang Anda suka. Ya, jenis video yang mereka tonton dan apa yang mereka cari, telusuri. Jadi apa sih 3 sumber lalu lintas berbayar teratas? Di mana tempat terbaik untuk memulai kampanye lalu lintas berbayar Anda? Jawabannya sudah pasti 3 hal. Facebook, YouTube, dan Google. Tiga-tiganya akan memberikan Anda lalu lintas berkualitas dari orang yang tertarik pada penawaran Anda. Ya, oke. Itu latar belakang yang baik ya. Itu strategi yang akan kita bahas nantinya. Kita gali metode yang Anda pakai untuk menjalankan strategi iklan yang terbaik ya, pemenang ya. Jadi ini adalah metode-metode periklanan digital yang dilakukan dengan baik. Jadi kita sudah tetapkan bahwasanya lalu lintas berbayar paid traffic ya, itu terbaik ya, cara terbaik dan cara yang paling hemat biaya sebetulnya. Anda untuk mengarahkan lalu lintas traffic ya. Sekarang kita akan bicarakan tentang cara buat iklan menarik serta secara magnetis menarik pelanggan terbaik Anda. Ada beberapa catatan yang perlu dilakukan. Pertama adalah fokus utama pada iklan Facebook, ya. Tapi Anda bisa mencoba proses yang sama di platform manapun yang Anda pakai. Oke, baik. Ada 2 konsep untuk mengevaluasi audiens target Anda. Pertama, bagaimana sebentar ya. Bagaimana Anda menjalankan jenis iklan yang harus Anda jalankan dan bagaimana tepatnya menarikkan iklan itu. Muaranya pada 2 konsep dasar. Pertama adalah perjalanan pelanggan, kedua adalah lalu lintas suhunya. Ya, oke. Ingat, customer value journey itu adalah jalan diikuti pada mereka bangun hubungan dengan bisnis Anda. Sentuhan pertama hingga penjualan terakhir. 3 tahapan inti dari perjalanan ini adalah pertama, kita sudah pelajari ya, ada kesadaran, evaluasi, dan konversi ya. Oke. Kesadaran itu bagian atas, evaluasi itu bagian tengah, konversi itu bagian bawah. Ya. Di mana kesadaran itu bagian atas itu mulai pertama kali kenal merek Anda dan bagaimana merek Anda bisa bantu pecahkan
masalah mereka. Yang kedua, evaluasi bagian tengah corong. Mereka mulai serius mempertimbangkan dan melakukan pembelian. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sumber terbaik? Itu evaluasi. Yang ketiga adalah konversi. Di konversi adalah bagian terbawah corong. Orang-orang akan mengambil tindakan, action, take action, dan purchase from you. Ya. Awareness, evaluation, conversion inilah funnel, inilah corong ya dari 3 tahapan perjalanan pelanggan. Konsep kedua adalah suhu dari lalu lintas. Di setiap perjalanan pelanggan, audiens Anda punya perbedaan hubungan dengan Anda. Di bagian atas corong, mereka hampir tidak mengenal Anda, bahkan mungkin tidak tahu apa yang Anda lakukan. Tapi mereka akan bergerak melalui corong, mereka belajar lebih banyak tentang Anda, dan menjadi lebih komitmen, lebih setia. Anda mungkin berkata pada mereka, ramahlah kepada Anda. Itulah mengapa kami mengacu pada perdalaman hubungan sebagai suhu ya, lalu lintas. Jadi traffic temperature suhu lalu lintas ini bisa hot, warm, cold. Cold itu mereka tidak kenal kita. Warm itu mulai-mulai, hot itu mereka sangat senang dengan kita. Ya, masing-masing berbeda. Lalu lintas dingin itu umumnya adalah lalu lintas baru dari orang-orang tahapan kesadaran. Orang-orang ini adalah prospek bagus untuk bisnis Anda, tapi belum pernah dengar Anda atau merek Anda. Tujuan Anda dengan lalu lintas dingin adalah indoktrinisasi. Anda ingin kenalkan bisnis pada audiens baru, membuat mereka kembali lagi. Kalau lalu lintas hangat, warm, yang warna kuning ini, maka lalu lintasnya hangat itu datang dari orang-orang yang tahu siapa Anda sebelum membeli apapun. Ini sejalan dengan tahapan namanya evaluasi. Sasaran Anda dengan traffic hangat ini adalah akuisisi, untuk mengubah pengunjung jadi prospek. Kalau panas, yang merah ini panas, maka lalu lintas ini panas berasal dari orang-orang yang berada pada tahapan konversi, ya, dari calon pelanggan jadi pelanggan. Inilah pembeli Anda. Orang-orang siap membeli atau telah membeli sesuatu dari Anda. Tujuan Anda adalah lalu lintas Anda adalah monetize, ya, jadikan uang untuk menjual produk bernilai tinggi ke Anda pelanggan yang terbaik. Pada akhirnya, tujuan adalah mengubah orang dari dingin jadi panas, mengubah jadi orang baru jadi pelanggan setia, bersedia membeli dari Anda berulang-ulang kali. Anda melakukannya dengan mencocokkan pesan Anda dengan suhunya mereka. Dengan lalu lintas yang dingin, Anda tidak perlu tawarkan penjualan. Anda habiskan banyak waktu membangun hubungan. Dengan traffic panas, hubungan aman. Anda bicara lebih baik sebagai teman, dan Anda membuat penawaran sebagai topik yang Anda tahu mereka minati. Percaya tidak, dua konsep ini saja bisa meningkatkan kemampuan Anda secara besar-besaran. Membuat kampanye traffic yang sukses cukup berhubungan dengan orang berdasarkan suhu mereka, sehingga membangun namanya trust and also intervention, terlibatan dan juga kepercayaan. Baik, hari ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Salam e-marketing, sampai jumpa dengan Dr. Hendra.